Indonesia menyampaikan keinginan untuk bergabung dalam kelompok ekonomi negara berkembang BRICS. Malaysia telah menghantar surat permohonan untuk menyertai organisasi antara kerajaan BRICS. Malaysia itu diberikan keutamaan paling mudah diterima sebagai anggota BRICS. Malaysia mohon nak menyertai BRICS, tapi Malaysia diterima sebagai rakan dahulu. Rakan BRICS bersama negara-negara yang lain adalah Indonesia. It is my pleasure as the Special Envoy of the President of the Republic of Indonesia to announce Indonesia's intention to join BRICS and become its member. Nama Malaysia kembali harum dan kerjalah dengan lebih kuat, dengan bertanggungjawab supaya dapat kita angkat lagi maruah dan imej negara kita sebagai Malaysia yang hebat di tahun-tahun akan datang. Dan kita harus menyokong tuan-tuan, kerana kenapa kita nak biarkan Malaysia kita nak biarkan dunia ni dikuasai oleh Amerika Syarikat dan Eropah sahaja. Selamat datang di channel saya, Ria Oktorina. Pada video kali ini, kita akan membahas peran penting Indonesia dan Malaysia dalam pergerakan global melalui organisasi BRICS. Dengan masuknya dua negara ini ke lingkaran negara-negara yang terus mengupayakan keseimbangan ekonomi dunia, ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil untuk meningkatkan posisi kita di kancah internasional. Indonesia menyampaikan keinginan untuk bergabung dalam kelompok ekonomi negara berkembang BRICS. Keinginan tersebut disampaikan dalam pertemuan BRICS Plus di Kazan, Rusia. And allow me to convey the regards and the greetings from President Subianto, who despite of his enthusiasm to attend this summit, regretfully is unable to do so due to his pressing commitments following his inauguration 4 days ago. It is my pleasure as the Special Envoy of the President of the Republic of Indonesia to announce Indonesia's intention to join BRICS and become its member. By doing so, Indonesia will be able to better support BRICS efforts to advance the causes and interests of the Global South, and while also contributing to the maintenance of a world order based on freedom, lasting peace, and social justice. Thank you. Malaysia telah menghantar surat permohonan untuk menyertai organisasi antara kerajaan BRICS iaitu Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan kepada Rusia selaku pengerusi BRICS. Pejabat Perdana Menteri dalam kenyataan memaklumkan hasrat Malaysia menyertai organisasi BRICS itu intipati utama perbincangan Anwar dengan Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov yang melakukan kunjungan hormat ke atas Perdana Menteri di Kompleks Seri Perdana hari ini. Pada 18 Jun, Anwar mengesahkan hasrat Malaysia untuk menyertai BRICS kepada Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva. BRICS yang merangkumi Brazil, Rusia, India dan China ditubuhkan pada 2009 sebagai platform kerjasama untuk ekonomi dan sedang pesat membangun. Afrika Selatan kemudian menyertai blok itu pada 2010 sebelum disertai Mesir, Ethiopia, Iran dan Emiria Arab Bersatu UAE. BRICS kini menyumbang 1/4 daripada ekonomi global, merangkumi 1/5 daripada perdagangan global dengan populasi sekitar 40% penduduk dunia. Dan baru-baru ini kita sudah menjurus juga ke teman-teman dan kawasan baru termasuk Rusia. Dan kita syukur alhamdulillah dengan mudah sekali bila kita bentangkan pelawaan kita kepada jatuh kuasa BRICS, anggota negara 8 negara utama BRICS, Malaysia itu diberikan keutamaan paling mudah diterima sebagai anggota BRICS. Perdana Menteri Ethiopia, salah satu daripada 8 negara menjadi anggota awal, maklum kepada saya, dia datang melawat di sini, lawatan rasmi pada hari Sabtu, dan dia kata, Prime Minister Anwar, you'll be amazed to see the support, the friendship shown by all these leaders. When there were applications from the countries, they put Malaysia is number 1, proposed by Putin, who was the chairman, supported by Xi Jinping, endorsed by Modi, India, and then Lula's representative from Brazil, and Ramaphosa from South Africa. So immediate applause when Malaysia was named as a new member of BRICS.
Jadi saya nak ucap terima kasih ya. Kerana jasa dan khidmat seluruh pengurusan kita dan sikap kita, semua kementerian dan rakan-rakan yang telah dapat meletakkan nama Malaysia kembali harum, dan kerjalah dengan lebih kuat, dengan bertanggungjawab supaya dapat kita angkat lagi maruah dan imej negara kita sebagai Malaysia yang hebat di tahun-tahun akan datang. Guys, mantap banget! Indonesia secara resmi bergabung sebagai mitra baru BRICS bersama dengan Malaysia, Vietnam, dan juga Thailand. Pengumuman ini disampaikan melalui akun X resmi BRICS Info pada Jumat yang lalu, guys. Menteri Luar Negeri Sugiono menekankan bahwa bergabungnya Indonesia ke BRICS akan memberikan dampak positif. Ia pun menyatakan ini adalah pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Bukan berarti kami ikut kubu tertentu, melainkan kami berpartisipasi aktif di semua forum. Negara-negara lain yang bergabung adalah Aljazair, Belarusia, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Nigeria, Turki, Uganda, Uzbekistan, yang menjadikan total mitra BRICS menjadi 13 negara, guys. Sebagai informasi, BRICS bertujuan mengedepankan hak pembangunan negara berkembang. Negara-negara anggota BRICS berharap dapat mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat dan meraih manfaat ekonomi dari kerjasama ini, guys. Malaysia diterima sebagai rakan dagang BRICS. Tuan-tuan, ni berita yang terbaru kita terima baru-baru ni, bahawa permohonan Malaysia mohon nak menyertai BRICS, tapi Malaysia diterima sebagai rakan dahulu, rakan BRICS bersama negara-negara yang lain adalah Cuba, Indonesia, Thailand dan Turki yang lain-lain, dan mereka bersidang di Kazan sehingga saya ingat setengah berlangsung sekarang ni. Saya rasa 22 hingga 26 macam tu di Kazan, Rusia. Jadi BRICS ni satu pertubuhan dikatakan nak empower Global South, walaupun dia ada Russia di utara tu, kemudian China, kebanyakannya anggotanya di Global South, kita sebutlah Global South, macam India, kemudian Brazil, kemudian ada pula Iran, ada pula Ethiopia dan sebagainya. Yang kita tengok saiz ekonomi BRICS, tuan-tuan tengok di sini, BRICS mewakili kira-kira 40% daripada populasi global dan menyumbang KDNK terkumpul 26.6 trilion ataupun 26.2% kepada KDNK dunia, tuan-tuan. Hampir menyamai kekuatan ekonomi kumpulan G7. G7 ni kumpulan tidak rasmi 7 daripada ekonomi termaju di dunia, iaitu Kanada, Perancis, Jerman, Itali, Jepun, UK, Amerika dan Kesatuan Eropah. So ni G7, tuan-tuan. So tuan-tuan, sekarang ni BRICS ni dia nak menyayangi kumpulan G7, dia nak menyayangi Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah. Even dalam baru-baru ni, persidangan baru-baru ni, dia orang berbincang tentang nak menggunakan mata wang nasional untuk berdagang sesama sendiri. Belum lagi nak buat mata wang BRICS tu. Dan sekarang ni diorang juga hadapi masalah, iaitu SWIFT system. SWIFT system ni satu messaging antara bank yang digunakan di seluruh dunia ni. Tapi Rusia tak boleh guna sebab perang ke asas Ukraine. Rusia disekat daripada menggunakan SWIFT. Tapi bank pusat Rusia membangunkan sistem mereka sendiri. Cuma diorang tak ada alternatif sekarang ni kepada SWIFT. Di kalangan mereka lah, anggota BRICS, mereka belum ada lagi, tuan-tuan. Jadi mereka ni nak membina satu alternatif kepada sistem kewangan global yang dikuasai oleh Amerika Syarikat dan juga Eropah. Jadi dia orang nak wujudkan satu persaingan lah kepada dolar, kepada SWIFT dan sebagainya. Dan kita harus menyokong, tuan-tuan, kerana kenapa kita nak biarkan Malaysia kita nak biarkan dunia ni dikuasai oleh Amerika Syarikat dan Eropah sahaja. Dunia sudah berubah ke arah dunia multipolar, kan? So itulah yang berlaku. Dan baru-baru ni dalam persidangan, Malaysia tak menyertai BRICS. Jadi maksudnya Malaysia tak terikat dengan dasar BRICS. Tetapi Malaysia boleh mengambil tahu, akan dapat info apa yang berlaku di kalangan negara-negara BRICS. Sebab Malaysia ni rakan dagang, negara rakan dagang, tuan-tuan. Jadi ini satu kekuatan ekonomi baru lah. Jadi Malaysia juga akan dapat akses pasaran kepada negara-negara BRICS ni. Kita boleh ada akses market di sana. So ini penjajaran geopolitik lah. Penjajaran geopolitik, satu blok baru ekonomi yang baru muncul. Jadi bagus, tuan-tuan, saya gembira dengan penyertaan Malaysia sebagai rakan dagang BRICS, dan kita nantikan berita-berita perkembangan yang seterusnya, tuan-tuan.
So apa pandangan tuan-tuan penyertaan Malaysia sebagai rakan dagang BRICS? Tulis ruangan komen dan jemput follow akaun. Pada tahun 2023, saat konferensi tingkat tinggi BRICS ke-15 di Johannesburg, Afrika Selatan, Indonesia masih mempertimbangkan untuk bergabung, mengambil langkah berhati-hati dalam menilai keuntungan dan tantangan yang mungkin muncul. Awalnya, Indonesia ingin melihat dengan lebih jelas arah organisasi ini terutama dalam aspek ekonomi sebelum membuat keputusan. Namun, di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia resmi mengajukan diri untuk bergabung dengan BRICS, sebuah keputusan yang menunjukkan arah baru dalam diplomasi internasional kita. Bergabung dengan BRICS, Indonesia menegaskan posisinya untuk tidak tergantung pada blok manapun. Menteri Luar Negeri, Sugiono, menekankan bahwa Indonesia tidak terikat dengan blok tertentu dan akan tetap aktif berkontribusi dalam dinamika geopolitik global. Kebijakan ini merupakan manifestasi dari DNA politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, memilih untuk independen dalam menentukan arah politik luar negeri sesuai kebutuhan dan kepentingan nasional. Pandangan ini penting, karena meskipun beberapa pihak berpendapat Indonesia akan cenderung lebih dekat dengan negara-negara timur, pemerintah Indonesia tetap menekankan posisi netral dengan sikap terbuka terhadap semua peluang kerjasama yang bisa memberikan manfaat positif bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Sementara itu, Malaysia, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim, sudah lebih dulu menunjukkan ketertarikannya untuk menjadi anggota BRICS. Negara tetangga kita ini telah mengajukan permohonan kepada Rusia dan menyampaikan keinginannya langsung kepada Presiden Brazil, Lula da Silva. Dorongan Malaysia untuk bergabung dengan BRICS memiliki tujuan yang jelas, yakni untuk mengurangi ketergantungan mereka pada dominasi negara-negara barat. Keinginan ini bukan hanya mencerminkan aspirasi ekonomi yang mandiri, tetapi juga langkah untuk memperkuat posisi Malaysia dalam dunia yang semakin multipolar. Seperti yang kita ketahui, setiap negara memiliki tantangan dan keunggulan masing-masing dalam menentukan kebijakan luar negeri. Langkah Malaysia yang lebih cepat dalam proses pengajuan keanggotaan di BRICS mencerminkan tekad kuat untuk mendapatkan peran lebih besar di arena global dan memperkuat kemandirian ekonomi. Namun, ini tidak berarti Indonesia berada dalam posisi yang lebih lambat atau kurang tegas. Setiap keputusan diplomatik tentu diambil berdasarkan kondisi internal dan kepentingan jangka panjang masing-masing negara. Yang jelas, baik Indonesia maupun Malaysia, sama-sama menginginkan kemerdekaan dalam menentukan arah kebijakan luar negeri tanpa harus terikat dominasi pihak lain. Di sisi lain, langkah Indonesia yang kini semakin serius bergabung dengan BRICS juga merupakan langkah positif yang patut kita dukung. Ini menunjukkan kesiapan kita untuk aktif dalam membangun tatanan dunia yang lebih adil dan seimbang. BRICS sendiri didirikan untuk memberi kesempatan kepada negara-negara berkembang agar dapat mengurangi ketergantungan mereka pada dominasi ekonomi barat, sekaligus membangun kerjasama yang lebih sejajar antar negara. Oleh karena itu, langkah ini seharusnya dilihat sebagai upaya positif dalam memperkuat ekonomi negara kita serta meningkatkan posisi tawar kita di tingkat internasional. Sebagai penutup, penting bagi kita untuk melihat hal ini sebagai pelajaran yang bisa kita ambil dan terapkan, bukan sebagai perbandingan atau ajang untuk memperdebatkan mana yang lebih baik. Indonesia dan Malaysia, meskipun memiliki jalur diplomasi yang berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai kemandirian ekonomi dan politik di kancah global. Langkah-langkah yang diambil oleh kedua negara ini adalah contoh yang bisa kita pelajari, dengan harapan bahwa kita semua dapat semakin menghargai arti penting kedaulatan dalam pengambilan keputusan nasional. Sebagai bangsa yang sama-sama ingin maju, marilah kita melihat hal ini sebagai inspirasi untuk terus mendukung kebijakan yang memperkuat kemandirian ekonomi dan diplomasi kita. Saya, Ria Oktorina, mengajak teman-teman semua untuk menyikapi perkembangan ini dengan bijaksana dan menjadikan segala perbedaan sebagai pelajaran berharga agar kita semakin kuat dan mandiri dalam menghadapi tantangan global. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Baby,